kegiatan perkuliahan di pertemuan ke-11 ya, kalau tidak salah, untuk mata kuliah praktikum kartografi. Ke-11 itu kalau misalnya UTS-nya tidak dihitung, tapi kalau UTS-nya dihitung, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-12. Oke, jadi kita mempunyai beberapa pertemuan lagi sebelum UAS, jadi maksimalkan untuk dikejar ya materinya, tugas-tugasnya, kemudian keaktifannya, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan ke-11 kali ini, kita masih dalam materi peta satuan lahan. Jadi untuk materi peta satuan lahan ini, rekan-rekan kemarin sudah ditugaskan untuk membuat tabel ya, untuk membuat tabel satuan lahan. Dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahaminya ya semuanya. Ketika saya cek di Google Classroom itu ada beberapa, saya yakin cukup lumayan banyak yang belum menyetorkan, bahkan sampai hari ini jam 12 tadi pun masih ada yang menyetorkan saya lihat. Tapi tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali, mendingan telat ya. Ya tentunya dengan konsekuensinya, itu telat juga. Daripada tidak mengumpulkan kan nilainya 0, tapi kalau telat paling ada pengurangan ya. Walaupun tidak terlalu banyak pengurangannya. Oke, kita lihat. Oh, di sini juga udah bergabung Bu Tine, mungkin nanti akan memberikan arahan juga. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke tugas kalian ya di Google Classroom sebentar. Oke. Mudah-mudahan sudah nampak. Nah, di sini layar udah nampak ya? Udah ada, Pak. Ya. Oke. Jadi untuk di layar yang tampil di layar kali ini adalah tugas untuk kelas A. Jadi ya alhamdulillah kelas A sudah mengumpulkan semuanya, walaupun dalam beberapa orang gitu ya ada yang masih telat ya. Di sini terlihat yang telat terlihat, kemudian yang tepat waktu juga terlihat. Apalagi yang masih belum gitu. Sepertinya kelas A tidak ada yang telat ya. Alhamdulillah. Terus untuk kelas B, ini nah, masih ada 6 orang yang belum mengumpulkan. Ada yang telat, ada yang belum ya. Yang belum di sini 6 orang, yaitu yang pertamanya dari Rizky Nurul Awalin, kemudian Faisal, kemudian Is, Difta, dan Azril. Apakah hadir di sini? Mahasiswa yang barusan saya sebutkan namanya? Tidak ada? Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada ya gak apa-apa lah. Terus Laleno ya. Laleno juga belum mengumpulkan. Laleno hadir? Saya lihat ada di partisipan, ada Laleno ada, kemudian Rizky belum, Faisal belum, Julfa belum ada, Difta juga gak ada, Azril juga gak ada. Laleno saja yang hadir, tapi tidak nyaut. Oke, gak apa-apa. Kita lanjutkan di kelas C. Nah, ini di kelas C ada sekitar 16 orang yang belum mengumpulkan. Sorry. Sedikit
gangguan ternyata. Oke, ada 16 orang. Wah, ini rekor lagi ya. Kelas C yang belum mengumpulkan. Nah, saya nyebutinnya terlalu banyak. Tapi ya mudah-mudahan rekan-rekan di kelas C bisa memperbaiki. Karena ketika saya melihat rekap gitu ya, seperti ini adalah rekap tugas kelas A. Itu banyak, bukan banyak ya, ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas sebetulnya, tugas-tugas yang kemarin. Nah di sini kan kelihatan ya ada yang late katanya, itu berarti mengumpulkannya telat. Kalau yang tidak ada late-nya berarti dia sesuai dengan waktunya ya. Nah di sini ini kelas A, ya persentasenya saya rasa bagus. Kemudian Leni di sini missing ketika tugas 4. Berarti Leni tidak mengumpulkan tugas 4 ya, hati-hati. Terus ya hanya Leni ternyata yang tidak mengumpulkan tugas, satu orang yaitu tugas 4. Yang lainnya masuk dan ada yang late ya sebagian. Gak apa-apa. Terus untuk kelas B, nah ini banyak ternyata yang warna merahnya ya, yang missingnya, berarti dia tidak mengumpulkan. Seperti Laleno di sini missingnya ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 kali dari 8 tugas yang sudah disuruh ya, berarti setengahnya tidak mengumpulkan. Kemudian ke bawahnya ada siapa ini yang 3 kali, ini Rizky Nurul Awalin. Kemudian ada Cici 1 kali tidak mengumpulkan. Kemudian Faisal ini full tidak mengumpulkan. Ke bawahnya ini ada Yola 4 kali, kemudian Gita full tidak mengumpulkan, Azril 4 kali, sudah, sisanya yang late ya. Jadi nanti mungkin persentasenya kalau yang tidak telat nilainya full, dalam artian jika tugasnya baik, berarti nilainya sempurna gitu ya. Walaupun ada sedikit-sedikit kesalahan, saya yakin ya baguslah nilainya. Kalau yang pas waktu. Kemudian kalau yang telat, ketika tugasnya baik, itu tidak akan saya kasih full. Paling akan dikurangi beberapa nilainya ya. Itu jika yang telat. Apalagi telat dan hasilnya kurang memuaskan ya, itu akan sangat banyak dikuranginya. Kalau yang tidak mengumpulkan sama sekali, resiko. Kalau itu saya punya wewenang dan bertindak untuk tidak meluluskan. Rekan-rekan mungkin nanti akan mengulang di tahun depan dengan angkatan adik kelas kalian ya. Resikonya seperti itu. Tapi dalam perkuliahan itu normal, kalian tidak usah gusar gitu ya. Mengulang itu bukan suatu aib, tapi mungkin ya tertunda saja ya. Karena ulah kalian sendiri juga. Saya akan meluluskan, akan tidak meluluskan. Jika kalian tidak puas bisa memprotesnya ke saya atau ke Bu Tine, silakan saja. Saya punya bukti akademisnya gitu ya, mau diajukan ke rektor juga boleh. Ketika saya kasih saya punya buktinya kenapa dia dapat ya udah gitu, rektor pun tidak akan bisa apa-apa. Karena itu memang sistem penilaian di kampus itu seperti itu. Jadi jangan anggap ketika Anda hadir dalam perkuliahan tapi tugas tidak pernah mengumpulkan itu akan lulus ya. Tidak ada aturan seperti itu. Yang jelas hadir gitu kan, kemudian tugas mengumpulkan, insya Allah minimal B dapat lah ya. Oke, ini untuk kelas apa ini? Kelas B ya. Kemudian kelas C di sini pertama ada Harisma itu 2 kali tidak mengumpulkan. Kemudian Maman Fadli ada 5 kali tidak mengumpulkan. Kemudian Julian hanya 2 kali mengumpulkannya. Ruli itu dia hanya 5 kali tidak mengumpulkan. Terus Rifki 6 kali tidak mengumpulkan. Rama 3 kali, Dewi 2 kali. Ke bawahnya Rio 2 kali,
Selvina 3 kali, Adrian 3 kali, Siva 1, Norgipaldi 4, Reski 3, ke bawahnya masih banyak ternyata. Andrina itu 2 kali, Ade Suradi, nah ini legend ya. Itu hanya 3 kali mengumpulkan. Terus Irsal 2 kali tidak mengumpulkan, Tio Darmawan 6 kali tidak mengumpulkan. Nah ini rekap tugas, saya kasih tahu ke rekan-rekan biar rekan-rekan lebih termotivasi lagi dalam hal mengerjakan tugas. Jika rekan-rekan tidak mengerjakan tugas karena tidak tahu atau belum mengerti, bisa ditanyakan. Kami membuka pertanyaan seluas-luasnya dalam perkuliahan, kemudian setelah perkuliahan pun silakan saja di WA ya, di WA group. Tapi ketika kalian tidak mengerjakan tugas karena malas gitu ya, itu lain cerita. Saya lebih menghargai yang tidak mengerjakan tugas ketika tidak mengerti dan menanyakan, itu berarti ada proses. Tapi kalau yang memang malas, ya saya pastikan tidak akan lulus mata kuliah ini ya. Dan selamat berbahagia dengan ngulang di tahun depan. Ketemu lagi dengan saya berarti gitu di mata kuliah ini. Oke, cukup itu untuk pembahasan rekap tugasnya. Apabila ingin ada yang didiskusikan dulu terkait ini, silahkan. Sebelum saya membuka tugasnya satu persatu sebagai sampel untuk kita bahas bersama. Oke, silahkan. Ada yang ingin didiskusikan terkait rekap tugas barusan? Atau ada yang ingin pembelaan? Tugas saya sudah masuk tapi di data belum ada misalnya. Silahkan. Saya sambil menunggu, selamat dulu ya. Ini pasangan geografi kita kemarin juara apa? Olimpiade atau apa itu namanya ya? Saya lupa. Dan sistemnya daring ya. Luar biasa. Jadi selamat siapa? Aprilia sama Fauzi kalau tidak salah. Kemudian yang peraknya siapa? Saya lupa namanya. Jadi keempat-empatnya dari angkatan 2020 ini selamat, berarti kalian sudah membuktikan bahwa kalian bisa berprestasi di kancah nasional ya, luar biasa. Oke, mungkin kedepannya rekan-rekan yang lain bisa mengikuti dan bahkan bisa melebihi prestasinya. Silahkan berusaha dan terus ini ya, belajar ya. Oke, terus silakan jika ada yang ingin membahas tugas sebelum kita mulai. Mangga. Rekap tugas nih, sudah puas dengan rekap tugasnya? Atau bagaimana? Atau mau ada komplain atau apapun itu silakan. Aflah, ada yang ingin ditanyakan? Barusan open mic. Atau yang Tidak, lain? Pak. Oke, yang lain? Cukup? Yola? Oke. Sepertinya cukup ya. Kalau cukup kita lanjutkan, berarti kalian menerima konsekuensinya ya. Saya bisa memastikan ketika hampir tidak mencapai 50% tugas kalian, pengumpulannya ya, misalnya tugasnya 10, yang masuk hanya 4, nah itu saya yakin minimal saya kasih D lah, atau paling parahnya E gitu. Kalau D itu dia tidak usah mengulang, karena masih ada 1 poin di nilainya ya. Kalau E itu dia kosong, tidak lulus gitu ya. Itu mutlak harus mengulang. Silahkan saja. Itu berarti batas minimal dari kami ya. Apalagi yang kosong itu sudah saya pastikan mengulang. Oke, kita masuk ke pembahasan tugasnya. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa tugas dari kalian dan kita akan bahas bersama kira-kira ada kurang atau ada yang bagusnya apa dari tugas rekan-rekan ini ya. Ini dari siapa nih?
Dea itu kelas C. Kebetulan kelas C memang belum bergabung karena nanti sore. Silakan kelas B atau kelas A di sini rekan-rekan apabila ingin ada yang dikomentari dari tabel tugas ini, silakan. Kira-kira yang kurang apa atau kira-kira apakah ini sudah sesuai? Silakan. Halo, ada yang mau berkomentar? Pak, tidak ada keterangan itunya, Pak. Kelas kemiringan lerengnya dari klasifikasi siapanya. Terus, itu pertama ya. Oke. Apa lagi? Cukup itu saja. Nggak ada keterangan dasnya, Pak. Iya, betul ya, keterangan das bisa, berarti ini dicantumkan minimalnya ini memakai das apa ya. Jadi rekan-rekan yang lain ketika membacanya bisa tahu, oh ini das Cikawari misalnya, atau oh ini das apa satu lagi itu Cisaranten gitu. Boleh, itu lebih memperjelas lagi. Ayo, ada lagi. Silakan. Kalau kotaknya atau kolomnya sudah sesuai apa ada yang kurang? Silakan boleh dicek. Sesuai atau masih kurang kira-kira ini? Bapak itu yang kan dari kelas kemiringan 0 sampai 5, terus 9 sampai 15 itu yang 6 sampai 8-nya nggak ditulis atau gimana, Pak? Itu dia Yang di kembali. presentasinya, Pak, presentase. Oke, itu dia kembali ke klasifikasi yang dia pakai. Coba kalian cek klasifikasi dari Sugandi apakah memang seperti ini secara teoritisnya ya, atau klasifikasi dari dinas apa pertanahan ya. Satu lagi, apakah memang seperti ini ada miss dari 6 sampai 9 atau dia salah nulis gitu. Silakan kalian buka dulu biar tercek. Ayo, Fahmi, sedang membuka atau enggak? Gimana, Pak? Anda sedang mengecek apa enggak? Enggak ya, Anda sedang WA-an saya lihat ya. Oke. Yang lain, silahkan dicek. Apakah ini sudah sesuai? Lihat, Pak, itu kalau Pak, kalau di mana? Kalau yang kemarin dari yang akhir itu yang dulu yang pertemuan yang semester sebelum yang dulu kayaknya dari persentase kelas kemiringan lereng yang Bapak kasih klasifikasinya kayaknya tidak ada pas, soalnya kalau dilihat itu angka presentasi dari 6 ke 8-nya gene kosong Pak, itu kemanain? Mulainya soalnya dari kelas kemiringan yang kedua itu mulainya dari 9 sampai 15, Pak. Ya. Iya, itu kan yang Anda utarakan tadi pertama ya. Makanya barusan tadi saya menginstruksikan untuk mengecek. Rekan-rekan coba cek tabel klasifikasi baik itu dari Sugandi ataupun dari Dinas Pertanahan, itu apakah betul seperti ini ya kan? Atau memang DA ini salah
memasukkan gitu ya, keliru memasukkan. Silahkan gitu kan. Oke, tapi kalau tidak ada yang mengecek, saya cek sendiri. Tapi Anda menyuruh saya ya. Oke, saya lihat. Nggak ada Bapak di sini mah. Nggak ada. Di yang Ya, mana? Yang Sugandi nggak ada. yang Sugandi yang kelas pertamanya 0 sampai 2. Terus Mm-mm. yang pedoman penyusunan pola rehabilitas lahan dan konservasi lahan 0 sampai 8. Nah, Oh, Sinatala Arsyad 0 sampai 3. oke. Tapi Kelas kalau satunya kalau teh. ke bawahnya sama. Itu kayaknya pakai yang rehabilitasi lahan ya. Beliau kayaknya pakai yang rehabilitasi lahan. Coba di kelas rehabilitasi lahan yang kelas ketiga dan keempatnya sama enggak? Rehabilitasi yang kelas 1 0 sampai 8. Yang kelas 2 lebih dari 8 sampai 15. Ya, Yang ketiga lebih dari 15 sampai 25. oke. Berarti memang dia pakainya yang itu. Namun di kelas yang pertamanya dia salah menuliskan angka ya. Harusnya dia menuliskan 0 sampai 8. Itu berarti. Ketemu ya. Fahmi? Berarti sudah terjawab sama Ya, Kisti. Pak. Maksud saya gitu. Oke. Ada lagi kira-kira yang ingin dikomentari dari yang ini? Ya mungkin nanti saudari Dea bisa mendengarkan ini ya di kelas yang C setelah pertemuan ini. Cukup ini? Kalau urutan simbol, kemudian kemiringan lereng, persentase, penggunaan lahannya, apakah sudah sesuai atau belum? Secara urutan ya, sesuai atau belum? Sesuai, Pak. Sesuai ya. Oke, sesuai karena memang patokannya itu adalah dari penggunaan lahan. Jadi kita pakai alfa beta dari nama penggunaan lahannya. Jika ada yang lebih kecil dari hutan, misalnya ada yang dari D atau dari C, itu di urutan-urutan awal berarti. Tapi karena di sini hutan merupakan alfa beta yang paling awal di penggunaan lahan, makanya dia urutannya paling atas. Jadi hutannya dihabisin dulu sampai kelas 3, kemudian masuk kebun, pemukiman, sawah, kemudian tanah kosong dan tegalan yang terakhir. Boleh. Ini urutannya sudah betul, namun ada beberapa hal terkait persentasenya tadi ada. Bapak, Ya, silakan. izin masuk Bapak itu sebelum TK tuh tegalan dulu kalau menurut alfabetnya Pak. Apa Ya. emang benar TK dulu apa TG dulu Pak? TK atau TG? Coba kalian perhatikan ya. Soalnya Bapak kalau menurut alfabeta harusnya TG dulu baru TK. Berarti kalau gitu kamu patokannya ke simbol, bukan ke penggunaan lahan. Ya. Kita seragamin saja, patokannya kita pakai yang penggunaan lahan, bukan di simbol. Kalau simbol kan dia inisial berarti, hanya singkatan ya. Tapi kalau yang utamanya itu adalah di penggunaan lahan. Oke, kita sepakati seperti itu karena memang seperti itu gitu. Jadi bukan kesepakatan kita sebetulnya. Tapi memang dari sananya memang seperti itu. Patokannya itu adalah di penggunaan lahan. Walaupun TK ya kan dan TG itu ketika disandingkan harusnya TG dulu, itu betul gitu. Tapi kita berangkatnya bukan dari simbol. Kita berangkatnya dari tabel yang penggunaan lahan. Coba kalian lihat, antara TK itu kan di penggunaan lahan tanah kosong. Tanah kosong itu secara alfabeta TAN, ya kan? Kemudian kalau yang tegalan secara alfabeta kan TEG. Nah, TA dan TE itu pasti duluan TA gitu karena kosong yang paling duluan, bukan yang tegalan. Paham? April?
Paham, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain bisa dipahami. Jadi kita patokannya ke penggunaan lahan, bukan ke simbolnya ya. Karena simbol hanya sebatas penyingkatan kata saja atau bahasa kerennya diinisialkan lah kalau orangnya. Oke. Yang lain cukup ini? Oke. Kalau cukup kita lanjutkan ke orang berikutnya. Nah, di sini ada yang dari Ajeng. Ajeng ini kelas B. Ya, mudah-mudahan di sini ada orangnya ya. Ajeng, apakah hadir? Halo? Ajeng Putu Habsah. Hadir gak? Ajeng. Bentar, saya cek ya. Hadir. Beliau ada di sini di partisipan, tapi tidak nyaut. Apakah sedang keluar? Ajeng? Halo? Oke, yang lain temennya ada yang mau mengomentari ini sebelum Ajengnya ada? Coba di WA Ajengnya. Temennya kelas B. Ajengnya sedang kemana nih? Ada? Ajeng Putu Hasbah. Oke, di partisipan saya lihat ada. Mudah-mudahan bisa berdiskusi ya. Kita lewat dulu. Kalau sampai yang terakhir nanti Ajeng belum hadir, saya anggap tugasnya gak masuk ya. Oke, ingatkan Ajengnya sekarang, WA. Terus setelah Ajeng di sini ada apa nih? Indra kelas apa? Saya tidak tahu, tidak ada identitas di kertasnya. Apakah ada yang kenal dengan Indra? Saya, Pak. Ada orangnya. Ada. Oke, Indra. Silakan, apa yang ingin Anda jelaskan dari tugas ini? Tugas Anda ya maksudnya ya. Iya, Pak. Gimana, Pak? Silakan jelaskan tugas Anda, seperti apa isinya. Biar rekan-rekan yang lain tahu ya. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi? Coba Indra jelaskan tentang tugas Indra. Saya membuat tabel dari DAS. Ya, saya membuat tabel DAS dari Cikawari dengan dari klasifikasi kemerian lereng dari pedoman penyusunan pola rehabilitas lahan dan konservasi lahan gitu, Pak. Ya, jadi pedomannya dari pedoman penyusunan rehabilitasi lahan. Oke, terus ada lagi yang ingin Anda jelaskan? Ya, mungkin seperti itu, Pak. Dari Cikawari ya. Cikawari. Kira-kira apa yang keliru dari tabel Anda? Indra, silakan. Iya, Pak. Mohon maaf diulangi. Agak putus. Oke. Apa yang kira-kira ada yang keliru dari tabel Anda? Ya, mungkin kalau saya lihat ya banyak yang keliru gitu. Ada yang salah juga. Ya mungkin karena saya kurang tenang dan sabar gitu dalam mengerjakannya.
Ya kurang lengkap juga dari tabelnya gitu. Seperti itu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Itu Pak ada yang salah. Hmm. Yang ya kelihat Pak penulisannya enggak benar gitu. Yang coret-coret gitu. Oh, yang coret-coretnya oke. Terus? Ada lagi? Dari saya mungkin sudah. Sudah. Yakin? Ayo, saya ingin si yang membuatnya bisa melihat secara seksama gitu ya. Kira-kira beda gak sih dengan yang tugas barusan yang orang-orang sebelumnya yang tadi saya bahas? Ada yang berbeda apa enggak nih di sini? Mungkin Indah tidak sadar ya. Yang lain, Wisya mungkin bisa mengomentari kira-kira apa yang kurang tepat di sini? Bukan kurang tepat, istilahnya apa ya? Kalau menurut saya Kak, itu di penyampaian penggunaan lahannya seharusnya itu disampaikan ditulisnya itu penggunaan lahan, tapi Indra menulisnya pakai keterangan morfologi dari kelas kemiringan lereng Pak. Oke. Itu sangat jelas terlihat ya. Tuh, Indra, apakah sudah sadar? Mohon maaf Pak, mungkin jaringannya kurang ini nih, kurang jelas, bisa diulangi gitu. Wisya yang kencang katanya. Halo, Wisya, silakan. Jadi seharusnya Indra itu tuh di tabel penggunaan lahan harusnya menyertakan keterangan penggunaan lahan, misalkan simbol 2HT itu penggunaan lahannya itu keterangannya hutan bukan landai, karena landai itu menyatakan sebagai morfologi dari kelas kemiringan lereng. Oh iya, terima kasih sudah menyadarkan saya gitu. Terima kasih sudah terbangun ya, Indra. Oke, berarti itu yang apa ya? Yang kurang tepat lah saya istilahnya ya. Jadi di situ itu bukan dituliskan morfologinya, itu kan morfologi ya kalau landai, agak curam, datar. Tapi karena di atasnya judulnya juga penggunaan lahan, ya harusnya di situ ditulisnya penggunaan lahannya. Kalau HT ya berarti di situ ditulis hutan. Kalau KB berarti di sananya disebutnya kebun. Kecuali Indra mau nambah kolom, gitu. Bisa saja penggunaan lahannya ada, morfologinya juga ada. Misalnya jadi 4 kolomnya, silahkan saja. Jadi 5, sorry. Tidak masalah. Kalau seperti itu tidak masalah. Asal antara judul kemudian isinya, judul tabel ya, itu sesuai gitu. Oke Indra ya, mungkin paham. Nanti sebelum dimasukkan ke peta dalam bentuk kalkir, itu mohon diperbaiki dulu, biar tidak banyak dicoret nantinya ya sama sayanya. Gitu, lumayan. Jadi bersyukur sudah kecek nih sama rekan-rekan yang lain ya. Oke, Indra cukup? Cukup Pak. Ya. Yang lain ada yang mau menambahkan lagi kira-kira? Pak, mungkin dari persentasenya kan di kelas kemiringan lereng 2 itu harusnya dimulai dari 9, bukan dari 8. Iya. Tapi kalau ke bawahnya sesuai apa tidak? Yang 3 kemudian yang 4 itu sudah sesuai apa belum? Sama kayaknya. Ya, kalau nomor 3 itu dimulainya dari 15, tapi seharusnya dari 16. Oke. Nah itu. Pak, di tabelnya kan, tapi di tabelnya kan tetap gitu Pak, jadi pakai lebih dari gitu. Misalkan kan nilai kelas kedua tuh lebih dari 8 sampai 15. Jadi kayaknya mah kurang ada lebih darinya aja. Oke. Lihat di tabel Pak. Ya, Tabel. mungkin. Kita lihat ya. Kelas kemiringan lereng dari rehabilitasi lahan 0 sampai 8, lebih besar dari 8,
itu kan dia berarti masuk ke 9 ya kalau kita pembulatan gitu. Kemudian sampai 15 ya, 9 sampai 15, kemudian satu laginya berarti 16 sampai 25, kemudian 26 sampai 45 dan lebih besar dari 45. Kalau mau pembulatan ya silakan seperti itu saja gitu. Di sini ya. Jadi tidak terkecuali kalau kalian mau pakai sesuai dengan apa yang ada di pedoman, mau pakai lebih besar seperti itu ya silakan, berarti angkanya menyesuaikan gitu. Terkecuali kalau kalian mau pakai pembulatan, silakan pakainya 0 sampai 8, 9 sampai 15, 16 sampai 25, 26 sampai 45 dan lebih besar dari 45. Terkecuali kalian mau pakai yang sesuai dengan tabel. Kalian pakailah simbol lebih besarnya dimasukkan. Gitu ya. Di sini Indra, jadi itu menjadi bahan revisi juga untuk Indra ya, sudah tercek berarti mau menyesuaikan silahkan, mau dibulatkan atau disesuaikan dengan tabel, itu tidak jadi masalah. Kalau yang Indra jatuhnya jadi salah ya, karena angkanya sesuai dengan tabel tapi simbolnya tidak masuk gitu. Paham nggak Indra? Angkanya sesuai dengan ini gitu kan, dengan tabel yang dari rehabilitasi, tapi simbol lebih besarnya dia tidak masuk. Makanya itu jadi salah jadinya ya. Paham Indra? Iya, Pak. Oke, di sini sudah seperti itu. Iya Pak, soalnya aku juga pakainya yang sesuai tabel gini Pak, jadi gitu. Ada tandanya berarti ya, ada tanda lebih besarnya. Walaupun angkanya sama juga gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau seperti itu silahkan. Kalau mau pembulatan silahkan. Jadi yang jelas informasi yang tersampaikan ke pembaca peta itu dia tidak akan salah baca jadinya gitu. Oke. Terus siapa sekarang? Ini Indra sudah ya. Ajeng, apakah Ajeng sudah bisa dihubungi? Ada Pak hadir. Oh, Ajeng gimana Ajeng? Dari mana? Barusan. Ajeng? Kenapa Pak? Dari mana barusan dipanggil-panggil gak ada? Hilang lagi. Ajeng? Lagi di rumah saudara Pak. Oke. Di rumah saudara ya, berarti motivasinya 50-50 nih antara silaturahmi dengan belajar. lain waktu motivasinya dikumpulkan dulu. Di rumah saudara gak jadi masalah. Asal kalian bisa ada waktu buat konsentrasi kuliah ya, karena ini jam kuliah. Terkecuali kalau mau izin, mending izin sekalian. Karena ketika kalian akan saya tanya dan tidak menjawab, saya anggap kalian tidak hadir. Berarti itu yang standby-nya bukan diri kalian, tapi gadget kalian ya. Oke? Ya baik, maaf. Gimana Ajeng? Ada yang bisa Anda sampaikan dari tugas Anda sekarang? Yang ini? Kalau ini kelas kemiringannya, petanya tuh emang sampai kelas kemiringan 7 Pak. Oke. Terus? Ini yang apa ini? Cikawari? Atau Cisaranten? Cisaranten Pak. Oh ini Cisaranten. Oke, terus gimana? Ada lagi yang ingin disampaikan? Ajeng? Udah Pak. Sudah? Oke. Saya sekarang ingin mengkomparasi nih dengan rekan-rekan di sini yang menggunakan peta DAS Cisaranten. Apakah memang betul ada yang mencapai 7 gitu kan kemiringannya kalau menurut Sugandi ya, atau berbeda? Silakan, siapa yang ingin mengajukan diri untuk membandingkan antara tugas dia, tugas Anda dengan tugas yang Ajeng nih. Saling mengkoreksi.
Apep, Anda peta apa? Cikawari, Pak. Cikawari. Oke, berarti bukan. Wita? Wita peta apa? Cikawari. Wita Cisaranten. Wita, waktu Indonesia Tengah, silakan. Cisaranten apa Cikawari? Cikawari. Cikawari. Oke. Ayo, siapa lagi yang petanya pakai Cisaranten nih? Ada yang mau berpendapat? Fikri pakai peta apa? Cikawari, Pak. Cikawari. Kenapa dari 4 orang Cikawari semua ya? Yang Cisaranten kurang beruntung. Berlian. Berlian, Anda pakai peta apa? Halo? Iya, Pak. Pakai peta apa? Cisaranten. Oke, Berlian, Anda pakai Cisaranten. Silahkan buka tugas Anda. Terus bisa nggak Anda mengkomparasi dengan yang ini? Kira-kira perbedaannya apa dengan yang punya Ajeng? Ayo. Menghilang. Siapa barusan tuh? Berlian apa? Berlian ya? Masih hadir Berlian? Masih ada, Pak. Ya. Silahkan. Apakah di tugas Anda sampai 7 misalnya? Kemiringannya atau gimana? Maaf, Pak, putus-putus. Ya, Berlian, apakah tugas Anda kemiringan lerengnya sampai 7, kelasnya apa nggak ada yang sampai 7? Pakainya yang balai, Pak. Oh, pakainya yang balai. Beda klasifikasi berarti. Oke. Iya, Pak. Kalau dipakai yang balai sampai ke berapa maksimalnya? Sampai 3, Pak. Sampai 3. Oke. Saya cari yang pakai Sugandi nih, yang Cisaranten. Kira-kira siapa yang siapa? Indri Febria. Indri, boleh? Silakan. Kalau saya kan yang Sugandi, Pak, dari yang maksimalnya itu sampai ke 6. Itu juga cuma sedikit gitu, Pak, yang bagian atasnya. Oh, berarti sampai 6 ya, Indri. Kalau yang Indri gitu. Sebanyak inikah tabelnya? Isinya? Tidak, Pak. Tidak. Coba dicek Indri. Yang hutan ada berapa kelas? Kalau yang di aku mah cuma 1, Pak. Kelasnya cuma yang 5. Oke. Terus kebunnya? Kebunnya dari kelas 2, 3, dan 4. Oke. Kalau yang pemukiman? Pemukiman dari 1, 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5. Oke, terus yang semak? Semak belukar 4, 5, sama yang 6. Sawah? Irigasi? SI? 1, 2. 1, 2. Di sini sawah irigasi ada yang mencapai 5 nih yang Ajeng ya. Ajeng? Halo? Halo, Pak. Ya, Ajeng itu saya tidak akan mengomentari yang lain ya karena memang beragam si persentase kemiringannya, tapi yang ingin saya tanyakan itu di sawah
sawah irigasi yang Anda itu ada yang mencapai kemiringannya itu 5. Nah, apakah itu tidak berlebihan gitu ya? Masalahnya di mana-mana juga sawah irigasi biasanya ya berada di tempat yang cukup datar lah istilahnya, karena memang mengalirkan air irigasi gitu, bukan tanda hujan. Kalau yang tanda hujan saya percaya banyak di tempat yang miring ya, tapi kalau yang diirigasi biasanya di tempat yang relatif datar. Silahkan ya untuk Ajeng yang sawah irigasi di kemiringan 5 itu dicek apakah betul kamu menghitungnya apa keliru. Nanti ya dicek Ya silahkan. baik Pak. Terus untuk Tegalan, Indri? Tegalan di 1, 2, 4, sama 5. Oke, terus terakhir di tanah kosong? 4. Hanya 4. Oke. Sip. Terima kasih Indri. Nah, untuk Ajeng, coba Anda cek kembali ya. Ketika Anda memasukkan klasifikasi, jangan-jangan ada beberapa klasifikasi yang harusnya sama, tapi Anda menjadikannya 2. Itu dicek ulang, karena saya rasa untuk Cisaranten ini terlalu banyak gitu, karena Cisaranten hanya sedikit areanya dan morfologinya pun tidak terlalu kompleks saya rasa. Itu nanti mungkin Ajeng bisa mengecek kembali ya, Ajeng. Siapa tahu ada yang keliru gitu, bisa diperbaiki sebelum dimasukkan ke dalam peta kalkir ya. Ajeng, siap? Ya Pak. Ya, oke, terima kasih. Terus selanjutnya ini siapa? Fikri. Fikri hadir? Ada nih. Hadir, Pak. Fans Chelsea ya, The Blues ya. Selamat atas championnya kemarin. Oke, mungkin sekarang sedang bersemangat nih. Apa yang ingin Anda sampaikan dari tugas Anda? Silakan. Pertama saya nggak nulis ini table das apa. Oke, terus? Terus ya untuk klasifikasinya saya juga nulis di bawahnya. Ditulis ya. Ini Terus saya nggak nulis nama sih. Oke. Ini das apa nih? Das Cikawari, Pak. Cikawari. Ya. Kalau Cikawari sebanyak ini saya percayalah. Kalau Cikawari sebanyak ini karena memang areanya cukup luas, kemudian agak kompleks gitu. Makanya di tabel kalau banyak segini oke lah. Jadi kalau Cisaranten terlalu banyak, saya yakin ada beberapa yang keliru ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Terkecuali kalau pakai klasifikasi yang lain. Oke. Ini pakainya Sugandi. Sugandi. Oke, saya cek dulu ya. Bentar. Kenapa jarang yang pakai Arsad ya? Rata-rata pakainya kalau tidak Sugandi yang konservasi lahan. Ya, mungkin kalian bisa menjawabnya masing-masing. Karena saya yakin kalian kebanyakannya itu teman ya, biar agak gampang juga. Ada lagi Arsad yang ingin disampaikan dari tugasnya? Itu aja sih, Pak. Itu aja. Yang lain rekan-rekan ada yang ingin mengomentari ini? Halo? Rekan-rekan yang lain? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ketua? Mungkin itu sedikit, Pak, buat urusan penggunaan lahannya, Pak. Yang huruf P itu kan harusnya. P ya, pemukiman ya? Ya, yang pemukiman. Oh iya. Pemukiman berarti dia harus digeser katanya, Fikri. Jadi secara alfa beta, P itu kan harusnya di mana tuh? Sebelum S, Pak. Sebelum S. Berarti setelah Ya, K sebelum ya? K berarti.
Ya, setelah K, setelah kebun, baru masuk dulu ke pemukiman, baru setelah itu masuk ke S ya, semak belukar. Gitu katanya Fatwa, Fikri dari Fatwa. Bisa dipahami nggak, Fikri? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, berarti ya revisinya seperti itu ya, hanya tinggal dipindahkan saja. Bagus, berarti kamu terbantu sebelum masuk ke kalkir, sebelum banyak coretan nanti di kalkir ya. Oke, ada lagi yang lain? Apakah cukup Yang itu Pak, yang mana lagi? yang tegalan sama tanah kosong. Faris, Faisal ya, tegalan dan tanah kosong. Sama tegalan sama tanah kosong itu kebalik. Oh, itu ketukar juga. Harusnya di atas. Harusnya tanah kosong dulu, baru tegalan. Fikri, paham itu? Jadi berangkatnya bukan dari simbol ya, karena kalau simbol hanya inisial. Berangkatnya dari penamaan penggunaan lahan. Karena TE itu harusnya setelah TA ya kan, tegalan itu harusnya setelah tanah kosong. Gitu ya. Ada lagi? Silahkan. Yang lain? Saya rasa cukup ya untuk yang Fikri. Ini juga untuk rekan-rekan yang lain. Nanti di bawah itu, di bawah tabel. Nah, bukan tabel ini menggunakan klasifikasi kemiringan Sugandi. Kalimatnya ya. Kita lihat kalimatnya kira-kira yang enak gimana. Karena saya lihat tadi ada beberapa kalimatnya beda-beda. Gitu. Kita seragamin aja. Kira-kira kalimatnya di bawah yang enak gimana. Tabel satuan lahan ini menggunakan klasifikasi kemiringan dari titik 2. Boleh, seperti itu saja ya. Ditulis coba masing-masing, nanti biar tidak salah. Karena saya lihat beda-beda tadi, setiap tugas beda-beda penulisan. Saya ulangi. Silahkan ditulis. Tabel penggunaan lahan ini menggunakan klasifikasi kemiringan lereng dari titik 2 siapa gitu ya. Dan di mau Arsyad mau klasifikasi yang dari tanahan. Maka cukup? Sudah ditulis? Apa izin masuk? Ya, Indri. Tabel penggunaan lahan atau tabel satuan lahan? Tabel satuan lahan. Tabel satuan lahan. Tabel satuan lahan ini menggunakan klasifikasi kemiringan lereng dari titik 2 siapa. Ya. Sudah ditulis? Sudah ya, biar seragam ya, biar sama. Cukup ya. Fikri, terima kasih sudah menjelaskan, rekan-rekan yang lain juga. Terus ini dari Istiharoh. Istiharoh ada? Ada ya? Silakan Istiharoh mau menjelaskan tentang tugasnya. Tabel ini menggunakan sistem klasifikasi Sugandi dengan aliran sungai di Banten. Itu ada kesalahan. Halo? Istiara? Gimana? Silahkan lanjutkan. Penggunaan gas Oke. Sinyalnya agak kuat kayaknya. Langsung ya istiarohnya. Rekan-rekan yang lain, ada yang ingin disampaikan dari tabel ini? Dari apa namanya? Tugas istiaroh ini. Silakan. Ada simbolnya harusnya HP, tapi ada itu 7 HR.
Oke, gimana usia kurang kenceng? Ada hutan rawa, Bapak. Ada HR ya, ada hutan rawa penggunaan lahannya. Sebentar. Ini kalau ada orangnya ini mungkin bisa dikonfirmasi ya. Istiarahnya barusan kayaknya left. Tapi saya rasa kalau hutan rawa di DAS Cisaranten itu tidak ada ya. Kecuali mungkin istiharoh punya interpretasi berbeda dari peta RBI yang dia punya, sehingga menyimpulkan bahwa itu hutan rawa, bukan hutan biasa. Istiharoh udah hadir kembali belum? Hutan rawanya apalagi ini di Kemiringan 7 ya, luar biasa sekali. Airnya mau bagaimana di Kemiringan seperti itu? Secara logis juga sepertinya memang tidak masuk. Karena kalau hutan rawa itu biasanya di tempat yang landai. Karena kan berair ya si hutannya. Tapi kalau yang ini berada di Kemiringan lereng kelas 7. Yang tempat yang sangat curam. Dan untuk saya itu tidak masuk logikanya. Mungkin ada sedikit koreksi ya untuk Istiharoh. Mudah-mudahan dia sudah masuk. Istiharoh? Oke, hilang sepertinya. Yang lain ada lagi yang ingin dikomentari dari ini? Itu Pak, Silakan. penulisan simbolnya tidak ditulis. Oh, di kotaknya di atas ya? Iya. Oke, itu dilengkapi berarti simbol titik 2 atau mau apalah silahkan. Boleh. Ada lagi? Yang lain? Dan penggunaan lahannya, Pak. Penggunaan lahannya bagaimana urutannya? Tidak sesuai yang alfabet itu, Pak. Pemukiman kan dari P harusnya sebelum S. Iya, boleh. Itu terus ada lagi? Pemukiman selain pemukiman digeser ke atas? Yang lainnya cukup? Itu Pak yang di kelas Kemiringan lereng, Pak. Yang di kebunnya itu di atasnya 5 tapi di bawahnya 4, Pak. Kayaknya kebalik. Oke. Betul. Itu kebalik ya, harusnya 4 dulu baru 5. Betul, apalagi? Ayo yang jeli ya. Silakan cari lagi. Cukup? Nah, saya ingin menjelaskan lagi ya terkait kemiringan lereng di di kolom nomor 2 itu harus sesuai dengan siapa yang kalian pakai. Misal ya, ini kan Sugandi nih. Sugandi itu betul dia kemiringan lerengnya itu bentuknya angka 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Nah, kalau yang konservasi dan rehabilitasi yang memakai sumbernya yang itu, berarti kemiringan lerengnya kalian masukinnya angka Romawi. Oke, hati-hati ya. Itu kalian masukinnya angka Romawi. Kalau yang konservasi kalian pakainya. Di sini nih, di kemiringan lereng ininya nih, simbol ini. Kalian masukkannya angka Romawi. Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Nah, kalau terakhir yang Arsyad ya, yang kalau kalian ada yang pakai Arsyad, itu pakainya huruf berarti ABCD kan ya, yang Arsyad itu di sininya. Paham nggak maksud saya nih? Jadi jangan sampai kalian mau pakai Sugandi terus konservasi lahan ataupun yang Arsyad disamakan semuanya pakai angka. Ya enggak. Nanti kalian cek lagi di tugasnya masing-masing, kira-kira itu sudah sesuai apa belum dengan apa yang sudah kalian bikin. Oke? Paham? Cukup? Cukup, Pak, paham. Oke, Istiharoh udah hadir? Oh, halo, Istiharoh? Nggak ada ya? Oke, lewat saja. Terakhir yang Gilar. Gilar hadir nggak? Gilar Gumilar. Gilar?
Gilar Gumilar hadir gak? Kelas apa ini? Kelas C ya, oh, berarti kelas C emang nggak ada. Ayo, kelas B dan A. Ada yang ingin Anda komentari tentang ini? Silakan. Alfabetnya, Pak. Oke, alfabetnya ini acak-acakan. Ya, terus? Itu Pak, keterangan masjid dan sekolah. Gimana masjid dan sekolah? Seharusnya kan tidak dimasukkan Pak, itu mah kan bukan termasuk kemiringan lereng gitu Pak. Ya, masjid dan sekolah itu bukan kemiringan lereng, iya. Dan bukan apa disebutnya, bukan penggunaan lahan secara luas ya kan, itu hanya berbentuk titik kalau di peta ya biasanya. Betul, itu tidak usah dimasukkan. Ada lagi? Ini Sugandi ya, beliau pakainya ini Sugandi, tapi coba dicek lagi apakah Sugandi ada mencantumkan 8 sampai 12, 12 sampai 16 atau bagaimana nih? Di Sugandi ya. Di Sugandi apakah memang seperti itu? Kalau tidak salah tadi kan Sugandi itu 0 sampai 8, ya kan? Kemudian lebih besar dari 8 sampai 15. Betul nggak yang Sugandi seperti itu? Betul, Pak. Betul yang ini. Betul yang ini. Oke, kebalik berarti ya. Kalau yang seperti yang tadi barusan saya bilang, itu dia masuknya ke konservasi. Ya. Betul. Ada lagi? Yang kira-kira tidak sesuai dari yang ini? Selain alfabetannya yang acak-acakan, kemudian pemasukan simbol masjid dan sekolah, apakah ada yang lain? Ini dia pakai das yang mana juga kita nggak tahu ya. Dia pakai Cikawari atau apa satu lagi? Cisaranten. Oke, tuh. Nanti akan saya bahas lah dengan orangnya langsung di kelas C setelah kelas ini. Oke. Sip. Nah, itu tugas-tugas kalian yang sudah masuk ke saya. Kemudian saya sudah random pilih secara acak dan ditampilkan ke kalian. Ya bersyukur yang sudah terpilih ya, berarti Anda terrevisi oleh rekan-rekan Anda yang lain sehingga ketika memasukkan ke kalkir itu ada perbaikan lebih baik lagi. Yang belum terrevisi barusan secara langsung, ya mudah-mudahan kalian bisa menangkap esensinya dan ketika itu terjadi di tugas kalian, silahkan kalian perbaiki dari sekarang sehingga di tugas kalian minggu depan itu bisa lebih jauh lebih baik. Itu kesimpulan dari pembahasan tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pembuatan peta fullnya. Nah, di sini saya ingin membuka diskusi lah. Saya yakin di sini ada beberapa rekan kalian yang sudah mencoba membuat peta full dari satuan lahan ini di kalkir. Kira-kira apa kesulitannya ketika kalian ingin membuat itu? Silakan. Ada yang sudah mencoba membuat di kalkir? Ada nggak? Ayo. Koji? April? Itu udah? Pak paling itu Pak yang ada yang pengguna lahannya itu nih Pak, ada yang kecil kan, wilayahnya itu ada yang kecil tapi termasuk ke pengguna lahan juga kalau misalnya lihat di RPI mah. Nah itu Pak kan terlalu kecil ya, jadi pas memasukkan si apa sih namanya teh, si simbol nanti jadi agak susah gitu Pak. Jadi keluar batas gitu Pak. Oke. Saya kasih solusi untuk itu ya. Ketika luasannya kecil si penggunaan lahannya, tapi kalian harus tetap memasukkan, itu jangan sampai dihilangkan ya. Jangan sampai. Sekecil apapun kalian harus masukkan. Tapi kita pakai cara tertentu sehingga si informasinya tetap dapat. Bagaimana cara kita memasukkannya ya? Kita coba seperti ini. Misalnya
Di sini kita mau, misalnya ini ada peta besar gitu kan. Peta besar, kemudian di sini ada nyelip kecil seperti ini. Nah, itu kan simbolnya pasti susah ya. Kalau simbol di area-area yang besar seperti ini ya tidak ada masalah ya. Kalian bisa nulis misalnya di sini HT, kemudian di sini KB misalnya. Susah juga ya nulis di sini. Ini KB misalnya. Yang ini misalnya PK. Yang ini yang kecil misalnya TG, Tegalan ya. Kalian jangan paksakan masuk di dalam semua kalau ini tidak masuk si ukuran fontnya. Tapi kalian di luar saja, asal sebagian hurufnya itu masuk ke lingkaran. Bayangkan nih, Oji. Jangan paksakan di dalam lingkaran ketika nanti si huruf tersebut akan membuyarkan bentuk si lingkarannya. Kebayang nggak? Kalau kalian paksakan di dalam di sini, tapi nantinya akan membuyarkan bentuknya, misalnya di sini kalian tulis TG nih. Seperti ini, TG. Nah, ini akan membuyarkan bentuk lingkarannya apa enggak? Saya rasa ini akan membuyarkan bentuk lingkarannya ya, kalau seperti ini. Karena huruf fontnya itu lebih besar daripada si luasan penggunaan lahannya. Caranya, kalian memasukkannya itu di luar saja. Di sini. T, G. TG, ya. Akan lebih terbaca seperti ini, ya kan, daripada si hurufnya itu dimasukkan, dipaksakan di dalam, tapi si hurufnya tidak terbaca, kemudian si penggunaan lahan yang kecilnya itu jadi bias gitu batasnya. Kebayang nggak, Uji atau yang lain? Ya siapa? Kebayang ya, Rizka kebayang, Sopi, Rizka, dan yang lain. Jangan paksakan di dalam ketika si tulisannya itu nantinya tidak akan terbaca, kemudian si bentuk penggunaan lahannya pun akan bias gitu. Simpan aja di luar, asal sebagian dari hurufnya itu ada yang masuk ke lingkarannya. Jangan di luar banget juga. Kalau di luar banget tidak ada yang nempel ke lingkarannya, itu jadi beda lagi gitu. Misalnya di sini nih nulisnya di bawah TG-nya di luar. Nah, ini kalau gini salah. Jadi dia harus nempel, minimal ada sebagian yang nempel. 1/3-nya masuk ke dalam lingkaran gitu ya, di atasnya. Oke. Kita sepakati saja seperti itu biar lebih terbaca. Oke, paham? Terus ingat nih, karena kalian ini membuatnya manual, tidak pakai sablon ya, kebanyakannya saya lihat, ukuran font ini tuh harus sama. Ukurannya ya. Mau areanya seluas apapun, mau areanya sekecil apapun, ukuran fontnya itu dia harus sama. Kalau pakai 03 ya 03 semua kalau di sablon ya. Jadi jangan mentang-mentang kalian tidak di sablon, itu kalian ukuran fontnya itu menyesuaikan dengan luasan. Kalau luasannya kecil, tulisannya kecil gitu TG-nya. Misalnya ini nih di sini. Karena areanya luas, nah, karena areanya luas, kalian di sini tulis TG segede gini. Terus di sini karena areanya kecil, kalian TG-nya kecil segede gini. Ya enggak. Itu secara font, secara ukuran itu harus sama. Mau besar mau kecil sama ya. Oke. Paham? Ada yang tanyakan dulu? Bapak izin bertanya. Ya. Izin memastikan juga Bapak untuk di petanya untuk toponimi itu ditulisnya nama desa sama kecamatan aja. Ya. Untuk toponimi
2 boleh lah. Desa, kecamatan, kemudian sungai, 3 lah, sama nama sungainya. Nama sungai Cisaranten atau Cikawarinya masukkan di salah satu yang paling besar sungainya ya. Terus desa dan kecamatan silakan. Asal ukurannya beda kalau desa dan kecamatan. Besar yang mana coba? Kecamatan, Pak. Besar kecamatan. Ya, kalau kecamatan 0,5 misalnya ya, berarti yang desa itu 0,3. Gitu. Paham maksudnya? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Kalau menggunakan batas tadi toponimi desa, mungkin harus ada batas desanya, Pak. Ya, bagusnya seperti itu. Ketika tidak ada batas desanya pun sebetulnya tidak apa-apa, tapi menandakan bahwa di situ tuh areanya memang desa anu. Gitu. Menandakan si lokasinya saja, bukan batas administrasi desa berarti yang ingin kita tonjolkan ya. Tapi kalau bahasa Sundanya mah, oh ini lebah dia deh, desa anu gitu. Oh berarti ini di sebelah sini tuh desa anu. Ini kecamatan anu, ini kecamatan anu. Idealnya memang betul dimasukkan batas admin desa, kalau mau pakai nama desa, kemudian batas admin kecamatan, kalau mau pakai nama kecamatan. Tapi kalau terkhusus yang ini, saya kasih keringanan saja. Silakan masukkan nama desanya, nama kecamatannya, asal proporsinya sesuai. Desa lebih kecil dari kecamatan. Dan itu menunjukkan bahwa memang di sana tuh lokasinya emang itu gitu desanya. Tidak harus ada batas adminnya. Untuk khusus tugas yang ini ya sebetulnya bagusnya memang seperti itu ini. Ada batasnya. Oke, paham? Oke, yang lain cukup? Ada yang tanyakan lagi? Sudah sore juga, silahkan. Udah paham berarti nih, udah siap membuat petanya. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline sama hari Rabu ya. Berarti Rabu minggu depan di jam 9 kalian sudah mengumpulkan peta satuan lahan secara full. Oke. Sudah cukup jelas itu Mah ya. Kalau ada yang mau dikumpulkan besok? Boleh, silakan. Lebih cepat, lebih baik. Gak ada. Saya merasa mau besok, mau Rabu, sebetulnya mahasiswa bisa lah, karena mengerjakannya kan hanya 1 malam. Saya juga tahu kok ya, pernah jadi mahasiswa juga. Jadi itu bukan masalah waktu sebetulnya mau kapan. Kalau tempo pengerjaannya tetap sama aja 1 malam. Silakan. Cukup? Seperti itu? Kalau cukup, mungkin ke Bu Tina dulu Bu, silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Tahun dari lah, entos tinggal kerjakan tugas. Iya Bu, ada tambahan sedikit Bu. Di beberapa hari ke belakang ada rekan kalian yang bertanya ya terkait video katanya, membuat video peta penggunaan satuan lahan, membuat video pembuatan peta satuan lahan, karena dulu sempat ada wacana bahwa UAS itu adalah membuat video pembuatan peta satuan lahan ya. Betina dulu sempat seperti itu ya wacana ini ya. Saya tidak dapat memastikan sih sebetulnya ke teman kalian pun saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah betul seperti itu. Tapi kalau mau dibuat videonya silahkan saja saya bilang ya. Jadi kalau kalian sekarang mau buat videonya proses peta penggunaan proses pembuatan peta satuan lahan itu seperti apa silahkan saja. Terlepas nanti UASnya itu atau enggak kan saya juga tidak tahu. Mungkin nanti saya dan Bu Tina akan membicarakan lagi ya terkait hal UAS. Ya, kalau syukur-syukur kalau UASnya tentang itu ya berarti kalian tinggal mengupload saja gitu kan. Tapi kalau bukan ya itu ibaratnya kalian yang ibadah saja, berarti kalian akan syiar ilmu di YouTube kalian tanpa harus saya nilai. Mungkin seperti itu ya Bu Tina ya. Kalau untuk UAS mungkin nanti kita akan laras seperti itu. Baiknya apakah video itu atau bukan. Kalau kalian mau bikin video ya silakan saja. Kalian mau upload juga silakan saja. Itu kan hak pribadi ya. Oke. Mungkin itu ya. Ya.
Betul betul Pak Tio. Terkait yang tadi di awal yang Pak Tio sudah sampaikan apa yang menjadi tugas-tugas bagi rekan-rekan yang belum memenuhi akan tugas-tugasnya. Mumpung nih masih ada waktu menjelang pada ujian akhir semester, tolong kami tunggu ya itikat baik kalian untuk bisa melengkapi apa yang menjadi tugas-tugasnya, karena nanti di saat di akhir semester penilaian kita tidak menerima toleransi apapun ya kalau kalian tidak ada itikat baik sekalipun ya. Untuk tugas yang telat ataupun lupa tidak mengumpulkan ya segeralah perbaiki ya. Mumpung masih ada waktu ya, mengampuni apalagi manusia ya, apa daya. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan karena nanti perkiraan itu di akhir bulan Juni kita akan melakukan ujian tengah semester, akhir Juni ataupun awal Juli. Nah, itu akan diberlakukan. Nah, tolong disikapi hal tersebut ya rekan-rekan semua. Dan untuk nilai UTS pun saya sudah nilai dari sejak beresnya UTS, nanti kita akan akumulasikan apa yang menjadi nilai akhir kalian ya. Tolong saling mengingatkan satu sama lain, jangan merasa saya sudah sempurna dalam tugas, dalam hal apapun. Tolong ya ingatkan teman-temannya apabila semangat belajarnya kurang, disemangati ya, Fahmi, Kisni ya, Gevira dan lain-lain ya. Saling mengingatkan minimal untuk teman sekelas ya, di grup WA-nya, ayo gitu siapa ya. Tadi kan Patio sudah menyebutkan siapa saja yang belum masuk tugas bahkan yang telat ya. Mungkin dari kami yang telat atau kurang sedikit nilainya, kami akan kasih treatment tugas tambahan untuk melengkapi. Jangan sampai ya kalian mengulang, dan mengulang pun bukan sesuatu hal yang aib ya, seperti itu yang tadi katakan Pak Tio. Tapi mungkin yang mengulang butuh waktu kembali ya untuk bisa lebih mendalami, memahami apa yang menjadi pemahaman dari materi yang kami sampaikan. Gitu ya rekan-rekan semua. Ini mumpung masih ada waktu ya, seperti itu Pak Tio sudah pukul 14.26. Mungkin ditutup saja Pak Tio atau seperti apa? Ya, mangga nuhun Bu. Betul, ya, untuk sami-sami. Tugas saya tekankan itu segera dilengkapi sebelum UAS ya, walaupun telat tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali. Telat dikurangi nilainya tapi kan tetap saja. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Jadi seperti itu. Karena nanti di akhir nilai akhir yang akan kalian dapat itu selain kehadiran UAS dan UTS nilainya, kemudian tugas itu sangat besar proporsinya. Saya tekankan kalian hadir tiap hari pun tanpa ada tugas, itu pasti tidak akan lulus. Ya Bu Tino ya? Karena tugas memang penting. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu saja dari saya, dari Bu Tino juga sepertinya sudah cukup. Minggu depan kita bertemu lagi dan tugasnya dikumpulkan pada hari Rabu jam 9 pagi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa tepat waktu semuanya dan sesuai dengan apa yang kami harapkan terkait tugas. Apabila ingin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan sambil berjalan di WA Group ya. Oke, jadi kalau mau japri juga silakan, tapi saya rasa lebih efektif di WA Group biar semuanya bisa memahami. Jadi tidak satu persatu saja, gitu ya, biar semuanya teredukasi. Oke, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Tino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak Tio. Kelas saya lanjut.